Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji seminar PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024, bidang studi matematika Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Sylvia Fajar Maulani dengan NIM 202475700107 dengan dosen pembimbing Ibu Maya Nur Fitrianti MPD, dosen penguji 1 Ibu Witri Lestari MPD, dan penguji 2 Bapak Subedjo SPD MM. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar PPG saya dengan judul Sinergi Teknologi Baru dan Pembelajaran Sosial Emosional, Strategi Membentuk Karakter dan Keterampilan Abad ke-21. Baik, sebagai calon guru profesional, penting untuk memiliki visi agar tetap termotivasi dalam mengembangkan diri dan terus belajar. Adapun visi saya untuk pendidikan di Indonesia adalah pendidikan yang inklusif, beragam, dan merata, di mana mewujudkan sistem pendidikan yang menghargai keberagaman dan memberikan akses merata bagi seluruh siswa tanpa memandang latar belakang atau lokasi geografis. Selanjutnya, mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi. Kemudian, menjadikan pendidikan itu relevan dengan konteks budaya lokal Indonesia. Mengembangkan keterampilan 4C, yaitu menumbuhkan keterampilan abad ke-21, critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Selanjutnya adalah membentuk karakter positif, motivasi, dan rasa cinta tanah air melalui proses pendidikan. Adapun visi pribadi saya sebagai calon guru adalah inovatif dan inklusif dalam mendidik, di mana menghadirkan pembelajaran yang kreatif dan merangkul untuk semua peserta didik. Selanjutnya, menggali dan mengembangkan potensi setiap siswa, di mana guru membantu siswa untuk menemukan dan mengasah bakatnya. Pendekatan toleran terhadap keberagaman, di mana mengajarkan siswa tidak hanya belajar ilmu, melainkan juga menghormati perbedaan latar belakang siswa. Selanjutnya adalah lingkungan belajar yang memotivasi, relevan, dan berbasis teknologi. Suasana belajar yang semangat, sesuai zaman, dan memakai teknologi tentunya. Adapun selanjutnya adalah penguatan nilai budaya lokal untuk pembelajaran yang bermakna, dengan memasukkan budaya lokal agar pembelajaran terasa lebih kontekstual. Untuk rencana tindak lanjut, sebagai bentuk langkah dalam mencapai visi atau tujuan panjang yang telah dirancang, antara lain adalah mengintegrasikan strategi pembelajaran yang inovatif dan diferensiasi untuk mendukung kebutuhan siswa. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran yang inovatif, bermakna, dan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Kemudian berkomitmen untuk selalu mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Selain itu, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak, serta memerdekakan pada siswa. Dan yang terakhir adalah membekali siswa untuk menghadapi persaingan abad ke-21 melalui pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Berdasarkan refleksi yang telah saya lakukan pada mata kuliah yang memberikan pengalaman yang paling bermakna bagi saya, menurut saya adalah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran dan sosial emosional. Adapun alasan saya memilih teknologi baru adalah pada mata kuliah ini menerapkan inovasi teknologi dalam pembelajaran. Dan artefak yang saya pilih adalah Education Technology Expo 2024, di mana artefak ini menunjukkan bagaimana teknologi itu digunakan untuk menciptakan media pembelajaran yang aktif dan relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Selanjutnya, mendukung pengembangan keterampilan abad ke-21. Pameran EduTech ini mendorong kolaborasi, kreativitas, dan pemanfaatan literasi digital yang penting bagi kesiapan siswa. Pada mata kuliah yang kedua yaitu pembelajaran sosial emosional, di mana mata kuliah ini merancang penerapan konkret pada pembelajaran sosial emosional di dalam kelas. Saya memilih artefak yaitu lembar kerja 2.9 kelas yang memuat rencana nyata bagaimana mengajarkan empati, mindfulness, compassion, dan critical inquiry dalam aktivitas pembelajaran.
serta mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam implementasi pembelajaran sosial emosional. Artefak ini membantu juga memetakan hambatan yang mungkin dihadapi guru dan strategi untuk mengatasinya secara realistis. Selanjutnya adalah refleksi pengalaman selama PPG. Jadi mengikuti PPG merupakan pengalaman yang menantang sekaligus memperkaya ilmu saya. Dan saya belajar banyak tentang strategi pembelajaran yang efektif, penilaian yang otentik, serta pentingnya refleksi dalam praktik mengajar. Diskusi dengan dosen dan rekan sejawat membuka wawasan baru dan memperkuat komitmen saya sebagai pendidik. Proses ini cukup menantang bagi saya, namun sangat bermakna untuk menjadi guru profesional yang lebih siap dalam menghadapi dinamika kelas. Berdasarkan pengalaman saya selama PPG, ada yang perlu diperhatikan dalam pendidikan Indonesia yaitu memerdekakan peserta didik dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, menerapkan nilai-nilai luhur dan budaya Indonesia, dan harus menyesuaikan dengan kodrat zaman. Baik, selanjutnya untuk rencana tindak lanjut, adapun 3 hal penting yang akan saya lakukan ketika memulai karir saya sebagai guru adalah membangun hubungan positif dengan siswa. Selanjutnya mempersiapkan materi dan rencana pembelajaran, karena penting untuk mempersiapkan rencana pembelajaran agar pembelajaran tersebut berjalan sesuai dengan tujuan. Selanjutnya adalah mengembangkan keterampilan profesional dan kepribadian. Sebagai guru profesional, adapun yang akan saya lakukan adalah mengimplementasikan praktik pembelajaran yang terbaik, di mana sebagai bentuk evaluasi diri pengalaman selama PPL sehingga akan mewujudkan praktik pembelajaran yang terbaik untuk seterusnya. Kemudian mendukung dan memotivasi siswa, dan selanjutnya adalah menyusun, mengevaluasi, dan mengembangkan perangkat ajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Baik, selanjutnya adalah desain pembelajaran, di mana yang telah dimodifikasi dengan mengintegrasikan teori yang sudah dipelajari selama berkuliah. Di antaranya adapun mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi yang terbagi menjadi 4 aspek: proses, konten, produk, dan lingkungan belajar. Selanjutnya, mengintegrasikan mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen, di mana dalam modul ajar tersebut termuat pendekatan teaching at the right level dan culturally responsive teaching, di mana pembelajaran berbasis dengan budaya lokal. Selanjutnya, mata kuliah pembelajaran sosial emosional dengan 4 aspek utama, yaitu empathy, mindfulness, compassion, critical inquiry. Dan yang terakhir adalah teknologi baru dalam pembelajaran dan pengajaran. Pada modul ajar ini dan kegiatan pembelajaran dalam kelas itu menggunakan smartphone, laptop, dan teknologi lainnya sebagai penunjang pembelajaran. Baik, untuk selanjutnya adalah bahan ajar digital yang telah dibuat. Pada bahan ajar digital ini disusun melalui Canva dan diubah menjadi flipbook, di mana bahan ajar tersebut meliputi alur tujuan materi, video pembelajaran, dan contoh soal. Adapun pembelajaran atau bahan ajar digital yang kedua yaitu berisi ringkasan materi dalam bentuk flipbook. Terus selanjutnya adapun asesmen yang berbasis teknologi, di mana asesmen diagnostiknya dibuat dengan bantuan teknologi WordWall, menggunakan WordWall yang dilakukan untuk mengukur kemampuan awal siswa dengan cara yang efektif dan menarik. Dengan platform WordWall ini, guru dapat membuat berbagai jenis kuis interaktif yang menguji pemahaman siswa pada materi yang diajarkan. Namun selanjutnya adalah lembar kerja peserta didik dan asesmen formatif. Pada LKPD, berdasarkan hasil asesmen diagnostik, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tingkat pemahaman mereka. Siswa mengerjakan LKPD secara berkelompok dan guru akan memberikan bimbingan yang berbeda-beda. Adapun pada asesmen formatif, yang diberikan pada saat akhir pembelajaran juga dibedakan berdasarkan tingkat pemahaman siswa. Pengerjaan asesmen formatif dilakukan secara individu dan tidak didampingi oleh guru untuk menilai sejauh mana pemahaman siswa setelah bekerja secara berkelompok untuk menyelesaikan LKPD yang telah dikerjakan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.